Oke, di video kali ini kita bakal bahas lagi tentang bisnis. Ya, hari ini aku belajar apa itu PMF. PMF artinya Product Market Fit. Jadi simpelnya gini, kita jadiin 3 bracket. Yang pertama produk. Produk adalah apa yang kalian jual. Market adalah pasar dari produk kalian. Fit adalah apa yang membuat orang itu bisa membeli produk kalian. Hingga repeat order, atau bisa dibilang juga value atau nilai. Contoh simpelnya gini, kalian buka kos-kosan di area sekolah, di area perguruan tinggi, atau di area publik. Itu bakal lebih efisien dibanding kalian asal taruh kos-kosan ya di sembarang tempat. Contohnya apalagi yang lebih simpel? Ya, contohnya kalian jualan es teh di saat kemarau ataupun musim panas. Dan apa tujuan dari metode PMF ini? Yaitu agar kalian tahu apa produk kalian, apa market kalian, dan apa value kalian saat ini. Jadi kalian tahu tuh, ini sebagai mapping dalam bisnis kalian. Kalian arahnya kemana dan kalian akan melakukan apa. Misalnya, kenapa produkku tidak kejual? Apa ya penyebabnya? Ya, itu bisa jadi PMF kamu salah dalam membuatnya atau kamu asal jualan. Dan kenapa ini penting? Ya, karena kalau kalian nggak pakai metode ini, itu sama saja kalian jualan tanpa arah. Jadi arah kalian macam-macam, kanan kiri kalian nggak tahu apa penyebabnya. Ternyata kalian tidak tahu produk kalian apa, market kalian apa, dan juga value kalian itu apa. Kita akan bahas apa itu B2B dan juga B2C. Ini ngaruh ke 3 komponen ini, yaitu produser, distributor, dan juga konsumen. Jadi mudahnya B2C itu singkatan dari business to business. Contohnya sebuah pabrik mengirimkan barang ke sebuah toko, yang dimana ini bisnis dengan bisnis. Lalu B2C artinya business to consumer. Contohnya sebuah toko menjual kepada seorang pelanggan. Ini bisnis, ini konsumen. Jadi simpel banget perbedaan dan juga artinya. Buat kalian yang suka konten kayak gini, follow akun kita dan juga kita akan next lagi ke video selanjutnya. Di video kali ini kita bakal bahas tentang bisnis lagi. Kita bakal bahas apa itu C2C atau customer to customer. Jadi contohnya gini, kalian menjual sepeda di marketplace Facebook. Itu adalah bagian dari C2C. Dropshipping, reseller juga termasuk dalam C2C jika skalanya kecil. Jadi intinya C2C itu adalah pengguna yang menjual kembali barangnya ke pengguna lainnya. Itulah mengapa disebut C2C atau customer to customer. Jadi simpel banget bukan? Suka pesan kayak gini? Follow akun kita lanjut lagi di next video. Apa itu MVP? MVP adalah minimum variable product, yang artinya itulah versi tersederhana dari produk kalian. Misalnya, kalian jualan batagor. Kalian belum punya tokonya atau belum punya gerobaknya, dan kalian juga belum punya kemasannya, kalian bisa pakai menggunakan online, menggunakan sistem pre-order, menggunakan kemasan plastik. Itu akan memudahkan kalian dan tahu produk kalian itu bagus atau tidak di masyarakat, meskipun belum mengeluarkan modal yang cukup besar. Simpelnya itu bisa dibilang sebagai testing ke pasar kalian terlebih dahulu dengan versi paling tersederhana dari produk kalian. Kenapa ini penting? Karena kalau kalian nggak menggunakan MVP ini dalam bisnis kalian, kalian nggak bakal tahu apakah produk kalian laku atau enggak, ataukah sesuai dengan ekspektasi kalian, atau sesuai dengan pasar kalian. Itu akan terjawab ketika kalian sudah menggunakan MVP. Apa itu SND? SND artinya supply and demand. Ini bukan dalam trading ya, tapi dalam ekonomi maupun ada hubungannya dengan bisnis. Supply artinya penawaran barang, sedangkan kalau demand itu ada permintaan dari barangnya. Jadi ini saling tarik ulur nih. Jika supply-nya lagi naik tapi demand-nya lagi turun, sektor jasa maupun produk itu biasanya mengalami sebuah penurunan dalam harganya. Tapi kalau demand-nya tinggi sedangkan supply-nya sedikit, itu akan kebalikannya. Jasa maupun produk cenderung akan lebih naik lagi. Contohnya, kalian jualan kue Nexstar di saat hari biasa dengan di saat hari mau lebaran. Itu ada perbedaan karena demand saat hari biasa dengan demand saat mau lebaran itu jauh lebih tinggi saat mau lebaran. Otomatis harganya bakal lebih tinggi dibanding harga pada biasanya. Dan contoh kedua, misalnya kalian jualan es. Kalian jualan es di saat musim panas
otomatis demand-nya juga tinggi. Tapi kalau kalian jualan es di musim dingin, otomatis demand-nya pasti bakal rendah. Orang-orang cenderung bakal cari yang anget-anget, misalnya kopi, teh, dan lain-lain. Nah, jadi simpel banget bukan buat memahami apa itu S&D secara umum. Buat kalian yang merasa bermanfaat, follow akun kita lanjut lagi di next video. Di video kali ini kita bakal bahas bisnis lagi. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu ROI. ROI artinya Return on Investment, yaitu mengukur keuntungan atau kerugian dalam sebuah investasi maupun modal. Contohnya gini, kalian punya modal 1 juta rupiah untuk membuat usaha mie pedas. Kalian membeli bahannya, lalu setelah semuanya terjual habis, kalian mendapatkan 1,3 juta. Rumusnya simpel, yaitu untung dikurangi modal per modal dikali 100%. Artinya 1,3 juta dikurangi 1 juta per 1 juta dikali 100%, ketemunya 30%. Dengan begini ROI-nya kelihatan, 30% keuntungan yang diperoleh. Tapi perlu diingat, semakin besar bisnisnya semakin sulit juga ataupun semakin banyak variabel-variabel yang perlu kalian perhatikan. Kenapa penting? Jika kalian tidak memperhatikan apa itu ROI, kalian tidak tahu apakah kalian itu sedang untung atau sedang rugi. Atau kalian tidak menyiapkan rencana-rencana ke depannya. Video kali ini kita bakal bahas bisnis lagi. Kali ini kita bakal bahas apa itu ROAS. ROAS artinya Return on Ad Spend, yang dimana metode ini adalah menghitung rugi atau untung pada sebuah iklan dalam bisnis. Contohnya gini, Budi jualan produk digital dengan menggunakan Meta Ads, yang dimana dia punya modal 500.000. Lalu setelah Meta Ads-nya berjalan, dia mendapatkan 1,5 juta. Rumus dari ROAS ini sangat simpel, yaitu pendapatan dari iklan dibagi dengan biaya iklan. Yang dimana kalau kita hitung artinya Budi mendapatkan ROAS sebanyak 3x. Kenapa metode ROAS ini penting? Karena kalian jadi tahu mana iklan yang efektif yang memberikan kalian keuntungan dibandingkan dengan iklan yang tidak efektif yang sama sekali tidak memberikan kalian keuntungan. Dengan begitu kalian bisa memangkas biaya-biaya atau bisa memfokuskan pada satu campaign saja. Suka pembahasan kayak gini? Jangan lupa follow dan kita lanjut lagi di video selanjutnya.